hijrahnya Oh Anda? boleh, boleh, Boleh? boleh, Oke. boleh, boleh. Semua orang. Begitu tiba-tiba Deddy Corbuzier mualaf. Ini semua orang wow. Betul, betul. Kira-kira reasoningnya apa? Kenapa? Nah di sini coba Anda bisa memperjelas lagi. Nih kalau saya ditanya kenapa saya mualaf, banyak orang yang bilang saya mualaf demi konten. Gitu. Ya ada benernya juga sih karena jadi konten di situ ya. Tapi kalau jawaban sebentar ya Bang Haji kenapa saya mualaf? Karena saya hidup dari kecil itu sebenarnya di lingkungan agama Islam. Oh. Saya tinggal di Petojo. Di mana? Di Petojo. Petojo. Petojo Binatu itu di kota. Binatu. Di kota itu di daerah nih di daerah di saat itu ya. Saya bicara di saat itu. Saya nggak bicara di saat ini ya. Jadi kalau Anda mau emosi silakan emosi tapi Anda harus tahu dulu bahwa ini di saat itu. Jadi saya bicara tentang 30 tahun yang lalu. Oke. Saya lahir di sana gitu. Petojo itu adalah sebuah tempat di mana semua biang kejahatan ada di sana di saat itu. Petojo Binatu, saya tinggal di sana. Saat itu ya Bang Haji ya, saat ini sudah berubah pasti ya kan. Orang baik semua sekarang. Oh sekarang semuanya udah baik lah pokoknya sekarang. Ada yang jahat di situ, satu pun nggak ada Bang Haji. Tapi di zaman itu prostitusi di mana-mana. Prostitusi ada di mana-mana. Karena itu di daerah kota. Prostitusi mana-mana. Drugs itu ada di mana-mana. Dan saya itu keluarga Chinese sendirian. Jadi Bang Haji bisa bayangin saya keluarga Chinese sendirian di lingkungan yang semuanya Muslim dan pribumi. Saya tuh non pribumi dan sendirian. Satu rumah itu. Satu rumah itu doang. Satu rumah itu doang. Dan berani banget ya. Udah non pribumi, non muslim lagi gitu kan. Waduh, nekat. Tapi menariknya ayah saya di sana disukain sama semua tetangga lingkungan. Jadi pada saat itu kita merasa sebenarnya aman. Oke. Karena contohnya pada saat kerusuhan 98 kita nggak kena. Karena kalau Anda mau bakar rumah saya, kebakar semua itu. jadi aman. Nah, lingkungan itu Bang Haji itu 100% itu adalah lingkungan teman-teman beragama Islam. Jadi saya dengar orang ngaji, orang azan di sana, ada yang ngaji saya kalau main kecil ke masjid. Kalau ke gereja malah lebih jauh pada saat itu. Karena saya main dengan anak-anak di sana. Gitu. Jadi saya tahu tentang ajaran agama Islam lebih banyak dibandingkan agama Kristennya sendiri pada saat itu. Dan saya lahir sebagai seorang Katolik. Karena lahir dibaptis. Gitu. Saya sekali lagi saya tidak menyesali hal tersebut ya Bang Haji ya, karena memang bagi orang tua saya mungkin itu pilihan yang terbaik gitu, karena saya menghargai keputusan orang tua saya. Dan saya juga mempelajari agama saya Katolik pada saat itu, dan saya mengatakan tidak ada yang jelek di ajaran tersebut gitu Bang Haji. Cuman kan sama seperti Bang Haji kemarin cerita, kita kan dalam perjalanan hidup mencari sesuatu yang paling nyaman di diri kita, yang paling nyaman, paling benar menurut saya, paling nyaman. Dan saya merasa bahwa loh kok saya lebih sering ikut pengajian ya gitu. Waktu dulu zamannya AA Gim itu sering pengajian di Jakarta, saya sering ke sana gitu. Jadi saya merasa bahwa ini apa ya, ada yang aneh gitu. Ada yang aneh. Terus saya sempat menikah, pada saat itu saya menikah dengan wanita muslim juga. Nah, saya merasa lebih nyaman ketika saya berada di lingkungan tersebut pada saat itu gitu. Maka akhirnya saya memutuskan untuk gimana kalau saya, karena saya tidak terlalu gini, saya ngomongnya agak harus berpikir ya, karena ini banyak yang nonton nih Bang Haji ya. Enggak, kalau lain podcast Anda banyak sedikit tuh. Saya udah cek banyak. Jadi saya berpikir gini, dibandingkan saya berada di sebuah agama yang saya sendiri tidak terlalu paham, lebih baik saya berada di sebuah tempat yang menurut saya lebih paham dan lebih saya mengerti gitu. Sekali lagi saya tidak mengatakan agama tersebut jelek gitu. Nah akhirnya saya memutuskan untuk udahlah saya lebih baik mualaf pada saat itu. Ini kan hampir 3 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah saya juga lupa tuh kapan mualafnya. Hampir 3 tahun yang lalu. Nah pertentangannya banyak Bang Haji. Pasti. Banyak. Dari keluarga inti, ibu saya, kakak saya dan sebagainya. Tapi yang lebih parah lagi dari keluarga besar yang bahkan saya nggak kenal siapa. Jadi yang terjadi tuh gini loh. Jadi ibu saya mungkin nggak apa-apa gitu. Babe nggak apa-apa. Iya, cuman tante, om punya adik, punya ponakan ini, punya cucu, WhatsAppin ibu saya tiap hari. Gitu. Kan lama-lama ibu saya terganggu ya Bang Haji ya. WhatsAppin tiap hari gitu. Ibu-ibu ngeliat WhatsApp kan, ya ampun, ibu-ibu ngeliat WhatsApp kan Iron Man ada nyala di sini dibilang penyakit jantung ya percaya kan. Ibu-ibu ngeliat WhatsApp kan berpikir dong Bang Haji, anak saya kenapa gitu. Akhirnya mama saya terganggu dengan hal tersebut gitu. Ketika itu terganggu, karena sebelum mualaf saya sempat ngomong bahwa saya mau mualaf, dan itu sempat tertunda 1 tahun. Oke. Sampai akhirnya saya ngobrol dengan orang tua saya nggak peduli kakak saya, nggak peduli yang lain, yang penting saya bicara dengan ibu saya dulu gitu. Kalau ibu saya bilang go, saya go gitu pada saat itu. Saya bicara sama ibu saya bilang, "Mah, ini masalahnya di siapa? Apakah di mama
atau di siapa, atau mama dengar orang-orang, atau mama punya ketakutan, atau apa gitu. Dan saya bisa memahami Bang Haji. Saya bisa memahami ketakutannya. Karena ibu saya yang usianya sudah 80 tahun pada saat itu. Masih ada sekarang? Masih ada, sekarang sudah 84 tahun. 80 tahun pada saat itu, mengalami momen-momen yang tidak mengenakan. Betul. Jadi mengalami hal tersebut. Jadi saya tahu bahwa traumanya terhadap hal ini ada. Gitu. Tapi saya menerangkan gitu bahwa, loh, yang mama lihat teman-teman Dedi yang dekat dengan mama, yang antar jemput mama, yang kadang-kadang bareng-bareng, itu semuanya muslim. Jadi saya mengatakan, yang mama lihat zaman dulu, yang mama punya ketakutan sebagainya, itu oknum. Dan itu bisa di semua agama. Yang nggak benar-benar. Benar. Anda bilang tadi banyak orang jahat itu. Benar. Itu oknum. Okay. Nah, terus saya bilang, terus apa yang mama takut? Apa mama berpikir bahwa saya akan berubah sebagai seorang anak? Enggak akan berubah. Saya juga akan tetap ke sana, akan tetap menghargai agamanya Anda gitu. Saya nggak akan datang-datang terus tiba-tiba marah-marah tentang agama mama juga gitu, nggak akan gitu. Akhirnya mama saya bilang, oh gitu, gitu. Nah, saya bilang, makanya jangan dengerin kata orang-orang ini gitu. Do you trust me or not? Gitu. Mau percaya sama saya nggak? Kalau mau percaya, kasih saya percayaan. Gitu. Akhirnya ketika mama bilang, ya udah, kalau Dedi mau begitu, mau percaya sama Dedi, ambil yang terbaik. Nah, begitu ibu saya setuju, saya nggak peduli sama yang lain. Karena buat saya, saya cuma bertanggung jawab pada orang tua saya gitu. Ya udah, terus saya hijrah lah, saya mualaf.